Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran fikih materi khitan atau sunnah. Sunat maksud Pak Ari. Nah, menurut medis anak-anak, beberapa penyakit kelamin itu lebih banyak dari kalangan orang-orang yang tidak dikhitan. Antara lain, AIDS, penyakit yang sangat membahayakan, kanker alat kelamin, kanker rahim. Oleh karena itu, kita seyogianya bisa melaksanakan khitan. Beberapa alasan di atas, non-muslim Eropa dan Amerika Serikat melakukan khitan karena tidak mau terjangkit penyakit-penyakit yang berbahaya tadi. Sekarang hukum khitan. Bagaimana Pak melaksanakan hukum khitan itu? Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah makruh? Yuk kita simak keterangan Pak hari ini. Disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, itu benar-benar nyata, tidak ada kebohongan. Karena ini benar, kalian harus yakin, kalian harus melaksanakan dengan betul dan benar. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Artinya lurus adalah agama yang benar. Dan bukanlah dia, Ibrahim maksudnya, termasuk orang-orang yang musyrik. Karena Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam. Khitan merupakan anjuran syariah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan harus dilaksanakan setiap orang Islam. Jika tidak dilaksanakan, berarti bukan termasuk golongan umat Rasulullah. Karena Rasul sudah menganjurkan, tapi ada orang yang tidak melaksanakannya. Melaksanakan khitan merupakan syariat yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi syariat khitan ini turun tatkala Nabi Ibrahim diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala saat umur 80 tahun. Kemudian disyariatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa disyariatkan kepada Rasulullah? Untuk dilaksanakan Rasulullah beserta semua umatnya. Anak-anakku sekalian, menurut ilmu kesehatan, karena ilmu agama harus seimbang dengan ilmu-ilmu kesehatan, ilmu-ilmu yang lain. Seorang anak sudah boleh dikhitan sejak berusia 1 hari. Lahir umur 1 hari. Jika bayi tersebut lahir dalam keadaan normal, artinya normal itu fisiknya kuat. Tidak ada sesuatu yang membahayakan bayi tersebut yang lahir berumur 1 hari. Kondisi bayi yang sudah 1 hari 24 jam, menurut medis kesehatan, kondisinya sudah kuat jika dilakukan khitan. Menurut Islam, pelaksanaan khitan hendaknya dilaksanakan sebelum balik.
Kenapa dilaksanakan sebelum balik? Agar ketika anak menginjak usia balik, mereka sudah dikhitan dan menjalankan ibadah secara sempurna. Karena dia sebelum balik sudah latihan, sudah dikhitan, sudah sunat. Ketika dia menginjak balik, maka anak tersebut sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah. Khitan merupakan bukti ketaatan kita terhadap ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dan sunnah Rasulullah, anjuran Rasulullah dianjurkan untuk khitan, sunat. Hukum melaksanakan khitan. Apa Pak? Wajib bagi laki-laki yang sudah balik. Dan kemuliaan atau sunnah bagi perempuan yang mau menjalankannya. Anak-anakku sekalian, macam-macam pendapat para ulama tentang hukum khitan. Ini bervariasi. Kita harus berpikiran positif bahwa macam-macam pendapat ini adalah rahmat, suatu kasih sayang untuk kita, memudahkan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya. Hukum khitan bagi laki-laki berhukum wajib. Kapankah hukum wajib ini diterapkan bagi laki-laki? Secara umum, pendapat para ulama tentang khitan adalah wajib. Walaupun sebagian ada yang mengatakan sunnah, tapi mayoritas mengatakan khitan bagi laki-laki yang sudah balik wajib. Ya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya orang yang tidak khitan itu tidak akan dibiarkan masuk Islam sampai ia berkhitan. Ya. Saking pentingnya khitan, dia tidak dibiarkan masuk Islam, tidak dianggap Islam kalau dia belum khitan. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Siapa saja ulama yang mengatakan wajib? Ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, dan sebagian pengikut Imam Malik. Khitan. Ya. Beberapa alasan yang menyatakan khitan itu wajib. Di antaranya, kuatnya perintah khitan. Nabi Ibrahim melaksanakan khitan ketika diperintahkannya untuk khitan. Padahal beliau sudah berumur 80 tahun. Bisa dibayangkan umur 80 tahun itu bagaimana ya? Sudah sepuh, sudah tua. Tapi karena ini perintah oleh Allah, Nabi Ibrahim dengan ikhlas dan taat menjalankannya. Khitan dapat mempengaruhi sah tidaknya sholat. Karena kalau belum khitan, najis masih tertempel di alat kelamin orang tersebut. Perintah hadis Nabi yang mewajibkan khitan. Ya. Diperbolehkannya membuka aurat pada saat khitan. Kita pada umumnya, aurat itu sesuatu yang dilarang untuk dibuka. Tapi kalau khitan, ya boleh menunjukkan khitan. Ya, boleh menunjukkan aurat tersebut karena mau dikhitan. Memotong anggota tubuh yang tidak akan tumbuh kembali dan disertai rasa sakit tidak mungkin kecuali karena perkara wajib seperti hukum potong tangan bagi pencuri. Artinya, anggota tubuh kita ini ada yang bisa tumbuh terus seperti rambut. Ada yang tidak bisa tumbuh seperti tangan. Kalau ada di Arab itu orang mencuri dipotong, tidak mungkin tumbuh. Ya.